Yang bilang beli saham blue chip itu pasti cuan siapa? Nah, karena setelah nonton video ini akan membuat kamu terkejut seperti, wah, rupanya nggak semua saham blue chip kamu beli, kamu investasikan itu pasti cuan. Jadi seenggaknya setelah nonton video ini sampai habis, yang dapat kamu ambil adalah satu, kamu bakal tahu nggak semua saham blue chip itu dapat memberikan keuntungan, bahkan ada beberapa yang memberikan kamu kerugian. Yang kedua, bagaimana cara mudahnya, cara simpelnya untuk memilih saham yang layak untuk diinvestasikan dalam jangka panjang meskipun kamu sama sekali nggak ngerti saham. Dan yang ketiga, kamu bakal nge-subscribe, like, dan share video ini. Bercanda sih. Oke, jadi kita langsung saja ngebahas, benarkah investasi saham blue chip pasti cuan? Namun sebelum masuk ke lebih dalam, saya ingatkan terlebih dahulu teman-teman bahwa ini adalah semua hasil analisa dan pandangan saya pribadi sebagai CTA, Comedian Technical Analyst. Jadi teman-teman ingat, setiap investasi yang teman-teman lakukan itu semua berada di keputusan teman-teman masing-masing, oke? Nah, pastinya kita sependapat bahwa saham-saham blue chips merupakan saham-saham perusahaan di mana yang memiliki kapitalisasi yang besar, benar kan? Kemudian mungkin juga beberapa mengenal perusahaan-perusahaan yang dekat dengan kita. Kita tahu karena dia ada di sekitar kita. Ini yang bakal menjebak kamu ya, kita akan bahas bersama nantinya. Dan mungkin juga ada yang beranggapan bahwa saham-saham yang masuk ke indeks, salah satunya indeks LQ45. Bagaimana sependapat? Kalau nggak sependapat, mari kita stop terlebih dahulu dan kita makan bakso. Tapi kalau kita sependapat, kita masuk lagi ke lebih dalam lagi. Nah teman-teman, ini merupakan tampilan layarnya teman-teman ya. Nah biasanya kan kita tadi udah sebutin kalau saham-saham blue chips itu biasanya merupakan saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45. Ini gampang banget teman-teman, ketik aja di Google ya, saham LQ45 terbaru ya. Ini saya ambil di websitenya CNBC Indonesia. Jadi ini adalah 45 saham dengan kapitalisasi besar ya, dikatakan liquid juga, dan merupakan cara untuk kita melihat apakah ini saham blue chip atau bukan. Nah, di sini loh teman-teman ya, ingin saya katakan ya teman-teman ya. Memang benar beberapa saham di sini apabila kita investasi secara rutin akan memberikan keuntungan buat teman-teman ya. Seperti contoh ya, saya kasih contoh seperti BBCA nih teman-teman ya. Ini aplikasi Stockbit teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mulai investasi ya, aplikasi Stockbit bisa di-download di Play Store, App Store teman-teman. Kalau mau yang simple ada di deskripsi, tinggal klik aja udah beres ya. Oke, kalau untuk saham BBCA bisa kita lihat sendiri teman-teman. Kalau teman-teman invest di saham BBCA 5 tahun ini nih ya, saya udah klik 5 tahun ya. Ini dia akan menghasilkan return 89% ya. Ini sangat worth it bagi kita investasi ya. Kalau dibagikan 5 berapa tuh kira-kira kan? Sekitar ada 16% per tahun, benar nggak? Benar ya. Nah, ini BBCA. Bagaimana dengan bank-bank lain ya? Seperti kita contohnya saja ya, BBRI ini kita kasih ya. Tuh lihat bagaimana BBRI 5 tahunnya. Oke. 5 tahunnya 83%-an juga. Wow, berarti kita investasinya cuan juga ya teman-teman. Hah, bohong lu katanya investasi saham blue chip itu bisa bikin rugi. Gimana? Sabar. Kita lihat dulu ya. Setelah BBRI mungkin kita lihat apa lagi nih? Bank Mandiri, BMRI ya teman-teman ya. BMRI kita coba lihat. Nah, bagaimana kalau BMRI? Yes, BMRI kita ke 5 tahunnya dulu. 5 tahunnya ini di sini plus juga 87,5%. Di sini dapat kita simpulkan bahwa saham-saham bank jika diinvestasikan dalam 5 tahun ini ya kita akan mendapatkan cuan. Nah, lantas gimana dong yang katanya jangan investasi saham blue chip, jangan investasi saham blue chip? Maksud saya di sini teman-teman, kalau teman-teman mau investasi saham blue chip, teman-teman harus tahu kan ini ada banyak nih 45 saham contohnya ya teman-teman ya yang dekat dengan kita. Katakanlah teman-teman tahu nggak produk Unilever ya? Tapi ingat ya, di sini semua hanya contoh, saya tidak menyudutkan saham atau perusahaan apapun. Ini semua murni hanya untuk edukasi ya teman-teman ya. Jangan bilang itu tuh yang turun sahamnya turun tuh. Nah itu tuh YouTuber yang itu tuh ya, coba kamu lihat. Nah,
Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Saya beri contoh UNFR. Bagaimana kalau teman-teman investasi di saham Unilever? Tahu kan produk-produk Unilever? Nggak mungkin nggak tahu. Pasti pakai juga. Lihat, wah satu harinya naik 3%, enak nih. Bagaimana kalau kita investasi 5 tahun di saham Unilever? Yes, benar, minus 61,26%. Waduh, keklik saya ya. Sorry, ini keklik. Jadi dia agak gini ya. Jadi chartnya nih teman-teman. Nah, jadi dengan ini teman-teman, ini mematahkan bahwa investasi saham blue chip itu pasti cuan. Kamu cari saja saham-saham blue chip untuk investasikan. Tenang ya. Itu bakal menjadi harta karun kamu ke depannya. Pensiun kamu tenang, bobo dapat duit katanya. Tidak seperti itu. Saham blue chip ya memang ya membuat kita atau memberikan kita filter. Jadi sehingga kita nggak perlu ngelihat beratus-ratus saham lainnya. Kita melihat saham-saham dengan kapitalisasi yang besar ya. Sehingga hanya tersisa, ini contoh, hanya tersisa 45 saham. Tapi bukan berarti kita merem-merem nomor 1, 2, 3, 4, 5. Iya nomor 7 saya investasikan. Saham apakah nomor 7? Bukan seperti itu juga. Ini contoh satunya Unilever. Contoh keduanya, teman-teman kalau jalan-jalan di mall ataupun jalan-jalan di mana pasti pernah ketemu yang namanya S Hardware, benar nggak? Nggak salah sih dengan S Hardware, tapi apabila kita investasikan selama 5 tahun di ACES atau S Hardware ini, minus 44,64%. Sebagai informasi tambahan, ACES ini juga termasuk salah satu nomor 1 ya ini ya, saham dengan masuk indeks LQ45 atau dikatakan tadi merupakan saham blue chip ya teman-teman ya. Nah ini mengenai ACES yang minus 44,64%. Jadi udah Unilever, udah ada ACES tadi, Bangan, BCA, BNI, BMRI. Kita berikan contoh 3 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman, sorry ini apa? Ya, ini apa? Kisbay? Bukan ya. Teman-teman pasti tahu ya. Apalagi yang ngerokok. Mohon maaf ya, jangan disensor atau apa karena ini edukasi. Teman-teman pasti tahu produk Gudang Garam yang merupakan rokok, teman-teman ya. Bagaimana kalau investasi Gudang Garam selama 5 tahun terakhir ya. Ini juga minus 67,55% ya, teman-teman ya. Ini semua saya ambil contohnya ada di saham di LQ45 nih. Ada ya GGRM ya, mana? Kita cari. Gudang Garam ini dia ya. Semuanya ada di LQ45 ya teman-teman ya. Ini jangan bilang goto lagi deh ya. Oke. Jadi dari contoh 3 saham tersebut teman-teman ya, teman-teman bisa lihat bahwa tidak semua saham blue chips akan memberikan teman-teman keuntungan ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa memilih, melihat bagaimana sih memilih saham-saham yang potensi memberikan keuntungan ataupun memiliki potensi ya, ataupun menghindari yang memberikan potensi kerugian lah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, garis bawahi, tidak semua saham blue chip akan memberikan teman-teman keuntungan. Masuk ke poin kedua, jadi bagaimana memilih saham blue chip yang kemungkinan berpotensi memberikan cuan. Nah, sekilas teman-teman, ini merupakan cara yang paling simpel, paling sederhana untuk memilih saham blue chip yang untuk diinvestasikan. Salah satunya adalah melihat grafik pergerakan harga selama 5 tahun terakhir. Kalau teman-teman melihat grafik pergerakannya seperti ini, saya berikan waktu 5 detik untuk tulis di komentar, layakkah ataukah saham ini bakal naik teman-teman. Secara teman-teman gambaran aja deh teman-teman ya, secara umum 5 detik saja. 5, 4, 3, 2, 1. Benar sekali. Pasti teman-teman bilang, saya agak ragu nih sahamnya bakal naik. Kenapa? Karena lihat dari sini 5 tahun terakhir harga sahamnya cenderung mengalami penurunan. That's right, benar teman-teman. Itu merupakan salah satu hal simple ya, hal permulaan awal sebelum kita melakukan investasi. Jadi nggak seperti awal tadi kan pertama-tama waktu investasi saham blue chip lempar dadu keluarnya 20. Jadi langsung cari nih saham nomor 20 di LQ45 itu apa? Oh, Gudang Garam. Saya invest Gudang Garam. Ya, akhirnya loss ya teman-teman ya. Jadi seenggaknya teman-teman juga punya standar. Pertama, lihat grafiknya kayaknya turun ya, mungkin gak ya naik lagi. Daripada ragu-ragu, teman-teman coba ngelihat saham-saham yang memberikan keuntungan selama 5 tahun terakhir seperti BBCA teman-teman ya, 5 tahun terakhirnya. Nah kalau begini teman-teman lihat grafiknya cenderung naik ya, sempet sih turun tapi dia naik lagi ini ya. Grafik-grafik yang
pergerakan harganya seperti inilah yang harus teman-teman lihat terlebih dahulu ya. Bandingin nih, kita bandingin apa lagi ya, kita bandingin lagi satu ya, misalnya contoh Unilever tadi ya, UNVR tuh lihat ya, 5 tahun terakhir kan cenderung turun, naik dikit turun lagi, naik dikit, jangan-jangan ini turun lagi ya. Lain kalau misalnya contoh Mandiri ya, Mandiri tuh lihat tuh turun sih tapi kecenderungannya naik walau pelan, tapi dia konsisten naik terus ya. Jadi ini menjawab poin kedua tadi teman-teman ya, mengenai bagaimana cara simple untuk melihat saham-saham yang mungkin dapat memberikan cuan apabila kita investasi dalam jangka panjang. Nah, bagaimana teman-teman? Setujukah dengan hasil analisa saya seperti sesingkat tadi ya? Karena memang lebih singkat ya, lebih enak, lebih gampang. Jadi kita langsung saja bisa mulai untuk investasi. Bagi teman-teman yang punya pendapat atau punya cara lain, coba sharing di komentar sepanjang mungkin. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan ataupun request, teman-teman juga boleh langsung drop saja, tulis sepanjang-panjangnya di komentar. Karena makin panjang, makin nikmat. Oke teman-teman, nah teman-teman mungkin juga ketinggalan episode-episode yang lalu, teman-teman boleh nonton episode ini yang gak kalah serunya ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan episode-episode berikutnya, jangan lupa subscribe saya di sini. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.